Saudara-saudara terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya suka belajar apa saja yang sungguh-sungguh menarik dan berguna untuk meningkatkan kualitas pribadi saya. Dan terakhir-terakhir ini, di sela-sela banyak kesibukan, saya belajar tentang melodi gitar. Jadi main gitar tapi bagian melodi. Saya suka sekali kalau ada musik, lagu yang melodinya bagus, terutama melodi gitarnya. Dan saya tertarik untuk mempelajarinya. Maka saya mulai belajar. Dan ketika belajar itu ternyata rumit sekali. Harus belajar tentang chord, harus belajar tentang scale, tentang modes, tentang lick, tentang double stop, tentang triad, macam-macam. Dan improvisasi, dan macam-macam sekali. Lalu sepertinya tidak maju-maju. Tetapi kemudian saya terbantu oleh seorang guru musik dari Amerika. Dia keturunan Jepang. Dia mengatakan seperti ini. Jangan khawatir. Kalau kalian tidak bisa, yang dibutuhkan hanya belajar supaya bisa. Hanya itu, sesederhana itu. Dan ternyata itu menolong sekali. Bukan hanya dalam belajar gitar, tetapi juga dalam belajar hidup. Artinya, kalau menghadapi kesulitan, jangan khawatir. Yang perlu adalah kita belajar bagaimana mengatasi, menyiasati kesulitan itu. Sesederhana itu. Dan itu rupanya ampuh untuk saya. Kemudian saya mulai belajar. Yang penting belajar. Kalau sulit, tidak khawatir. Karena kekhawatiran tidak menyelesaikan apa-apa. Lebih baik belajar bagaimana bisa maju sedikit demi sedikit. Dia juga mengatakan, jangan cepat-cepat ingin melihat hasil. Dan benar, fokus saja pada belajar. Dan sabar, lama-lama pasti ada hasilnya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Seringkali kita itu mau menjadi ahli, tetapi dalam waktu singkat. Kayaknya itu sulit sekali. Apalagi masalah keterampilan. Kalau masalah pikiran bisa cepat, tapi kalau keterampilan harus latihan. Karena itu masalah gerakan, motorik, masalah fokus, masalah kebiasaan, masalah spontanitas, kreativitas. Harus dilatih terus-menerus. Ada dua hal dalam belajar, yaitu belajar tentang mengetahui dan belajar tentang terampil melakukan. Itu dua hal yang berbeda. Belajar mengetahui lebih cepat. Mengetahui bagaimana caranya berenang, itu cepat. Tapi bagaimana terampil berenang, itu lama. Mungkin sudah lulus belajar teori, bagaimana mengetahui cara berenang. Tapi masuk ke kolam tenggelam, perlu waktu lama. Demikian juga dalam hal bermain gitar. Teorinya tahu, tetapi prakteknya perlu waktu lama. Maka tidak perlu tergesa-gesa melihat hasil. Yang penting terus fokus belajar dan tekun. Demikian halnya dalam banyak hal yang lain dalam hidup ini. Belajar mengasihi, belajar menjadi sabar, belajar menjadi rendah hati, belajar mengalah, belajar mengampuni, itu perlu waktu lebih lama dan tidak usah dipikir hasilnya. Kemudian guru itu juga mengatakan tidak perlu membandingkan. Karena masing-masing orang itu punya kecepatannya sendiri. Sabar. Tidak perlu membandingkan berarti tidak perlu menghakimi. Karena masing-masing unik. Punya kecepatan, keterampilan, kecepatan belajar yang tidak sama. Karena itu fokus saja pada belajar. Bertumbuh sedikit demi sedikit. Dan saya kira itu juga berlaku dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama. Dan itu berarti sebetulnya tidak ada masalah yang sulit kalau kita mau belajar. Malah sebetulnya tidak ada perkara. Yang ada adalah fokus belajar saja supaya kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik
untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi. Biasanya justru persoalan dan kesulitan yang kita hadapi adalah ujian supaya kita naik tingkat dan menjadi makin terampil dalam hidup ini. Hidup ternyata juga perlu belajar, perlu rendah hati, perlu terbuka, perlu terus-menerus melihat kemungkinan-kemungkinan. Kesulitan besar justru ketika kita merasa bahwa saya sudah menemukan satu-satunya kebenaran, yang lain salah. Nah, di situ kemudian kita berhenti belajar dan berhenti bertumbuh. Semua yang lain salah kecuali saya. Itu justru tanda bahwa sebetulnya kita berhenti bertumbuh. Lebih baik kita terbuka. Apa yang nampaknya menurut saya benar bisa jadi kurang tepat. Maka dalam belajar itu juga dibutuhkan yang namanya communal discernment. Pembedaan roh bersama, penegasan kehendak Allah bersama-sama. Sehingga bukan hanya apa yang ada di pikiran kita, tetapi apa juga yang dilihat oleh saudara-saudari kita dari sudut pandang yang berbeda. Dan kalau kita mempunyai hati yang penuh dengan sikap untuk terus belajar, maka kita yang ada adalah bertumbuh. Daripada mengeluh sulit sekali, lebih baik belajar supaya tidak sulit lagi. Dan yang akhirnya menikmati kita sendiri. Sekarang lumayan, saya bisa mengerti bagaimana main melodi di kunci C dengan tidak pales. Bagaimana main melodi di kunci D dengan tidak pales. Bagaimana main melodi dengan nada minor dengan nada mayor. Bedanya bagaimana? Bagaimana menyatukannya? Bagaimana mempraktekkan double stop? Bagaimana main dengan gaya blues atau country? Pelan-pelan bisa mengerti. Dan tentu masih ada banyak hal yang harus dipelajari. Dan disitulah bukti bahwa sebetulnya yang tadinya nampaknya sulit, ternyata bisa juga. Dan itu adalah harapan bagi kita. Bagi orang yang siap untuk terus belajar, dia selalu mempunyai pengharapan. Dia selalu akan menjadi lebih baik dan terus bertumbuh. Karena memang dalam belajar itu kita bertobat, makin baik, makin baik. Menurut saya belajar sama dengan bertobat. Terus bertumbuh makin baik. Dan percaya bahwa bisa kalau kita tekun dan setia membuka diri, meningkatkan kualitas pribadi. Tergantung kita. Apalagi dalam belajar itu kita disemangati oleh Tuhan. Kita dihibur, kita diberi harapan, kita ditemani karena Tuhan itu Immanuel. Menurut saya Tuhan juga menemani saya ketika saya belajar main gitar. Karena itu, handle yourself with care. Terus berusaha. Terbuka terus untuk belajar. Because you are loved. Tuhan memberkati.